Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini kita akan belajar tentang statistik dengan R. Ya. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh ya, kita akan mengenal dulu tentang software apa saja yang kita gunakan dalam penggunaan R. Ya. Nah sebelum menggunakan apa praktek di R ya, ada baiknya menyiapkan dulu aplikasi yang harus di download ya. Yang pertama itu adalah R sendiri ya. Kemudian juga ada RStudio ya. Ini sebagai konsolnya seperti itu ya. Nah inilah dua aplikasi yang harus disiapkan. Nah setelah itu bisa kita lihat ini adalah RStudio-nya. Ini sudah bisa kita operasikan ya. Jadi kalau misalkan untuk menjalankan nanti dari perintah syntax codes-nya itu bisa tekan Ctrl Enter seperti itu ya. Nah sebelum itu kita akan mengenal dulu tentang sejarah tentang R ini ya. Nah sejarah tentang R ya. Ini R merupakan bahasa yang digunakan dalam komputasi statistik yang pertama kali dikembangkan oleh Ross EHK dan Robert Gentleman di University of Auckland, New Zealand yang merupakan akronim dari nama depan kedua pembuatnya. Sebelum R dikenal ada S yang dikembangkan oleh John Chambers dan rekan-rekan dari Bell Laboratories yang memiliki fungsi yang sama untuk komputasi statistik. Hal yang membedakan antara keduanya adalah R merupakan sistem komputasi yang bersifat gratis. Logo R dapat dilihat pada gambar ini ya. Nah ini ya, ini R ya. Nah kita lihat juga keunggulannya di sini ya. R dapat dibilang merupakan aplikasi sistem statistik yang kaya. Hal ini disebabkan banyak sekali paket yang dikembangkan oleh pengembang dan komunitas untuk keperluan analisis statistik seperti linear regression, clustering, statistical test, dan lain-lain. Selain itu, R juga dapat ditambahkan paket-paket lain yang dapat meningkatkan fiturnya. Oke, sebagai sebuah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk keperluan analisa data, R dapat dioperasikan pada berbagai sistem operasi pada komputer. Adapun sistem operasi yang didukung antara lain Unix, Linux, Windows, dan macOS. Seperti itu ya. Kita lihat fitur dan karakteristik R. R memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa pemrograman lain seperti C++, Python, dan lain-lain. R memiliki aturan sintak yang berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain yang membuatnya memiliki ciri khas tersendiri dibanding bahasa pemrograman yang lain ya. Nah ini kemudian juga bahasa R itu bersifat case sensitif ya. Bentar saya kita gedekan dulu ya. Nah kita lihat di sini ya. Bahasa R bersifat case sensitif maksudnya adalah dalam proses input R huruf besar dan kecil itu sangat diperhatikan. Nah jadi bagi teman-teman yang mau mencoba nanti ya, jadi dalam penginputannya nanti ya di RStudio-nya itu huruf besar dan kecil itu dia sangat sensitif sekali ya, tolong perhatikan. Nah misalkan ini sebagai contoh kita ingin melihat apakah objek A dan B pada sintak berikut ya, kita lihat di sini. Ini objek A. Ya, objek A seperti ini Andi, ya kita tulis seperti ini objek B, kita tulis seperti ini Andi. Nah, sekarang ini komentarnya, kita akan ngecek kedua objek A dan B. Apakah ini sama? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apakah nanti kedua objek ini sama? Seperti itu ya. Kita lihat di sini ya.
apakah objek A dan objek B itu sama dengan penulisan seperti ini. Nah, ternyata setelah kita jalankan sintaknya ternyata dia false, artinya salah, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk kedua objek yang sudah kita tuliskan ini, ya ternyata kedua objeknya itu berbeda, seperti itu. Oke, kita langsung masuk lagi. Yang kedua ya, kalau tadi yang pertama ini ya, yang kedua segala sesuatu yang ada pada program R akan dianggap sebagai objek. Oke, segala sesuatu apapun itu dia akan anggap sebagai objek ya. Konsep objek ini sama dengan bahasa pemrograman berbasis objek yang lain seperti Java, C++, Python, dan lain-lain. Perbedaannya adalah bahasa A relatif lebih sederhana dibandingkan bahasa pemrograman berbasis objek yang lain. Interpreted language atau script bahasa R memungkinkan pengguna untuk melakukan kerja pada R tanpa perlu kompilasi kode program menjadi bahasa mesin. Mendukung proses looping, perulangan, kemudian juga mendukung keputusan juga, dan menyediakan berbagai jenis operator aritmatika, logika, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, mendukung ekspor dan import berbagai format file, TXT, CSV, XLS, dan lain-lain. Mudah ditingkatkan melalui penambahan fungsi atau library. Penambahan paket dapat dilakukan secara online melalui Siren atau melalui sumber seperti GitHub. Selanjutnya, menyediakan berbagai fungsi untuk keperluan visualisasi data. Visualisasi data pada R dapat menggunakan paket bawaan atau paket lain seperti ggplot2 atau ggvis dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan R. Selain karena R dapat digunakan secara gratis, terdapat kelebihan lain yang ditawarkan antara lain. Probability, penggunaan software digunakan kapanpun tanpa terikat oleh masa berakhirnya lisensi. Multiplatform, bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi ya. General dan cutting edge, berbagai metode statistik, baik metode klasik maupun yang baru di program R. Dengan demikian, software ini dapat digunakan untuk analisis statistika dengan pendekatan klasik dan pendekatan modern. Nah, jadi R ini ya bisa digunakan dalam pendekatan statistik yang basisnya basisnya klasik ataupun juga dengan pendekatan yang modern seperti itu ya. Programmable, pengguna dapat memprogram metode baru atau mengembangkan modifikasi dari analisis statistik yang telah ada pada sistem R. Berbasis analisis metrik, bahasa R sangat baik digunakan untuk programming dengan basis metrik ya. Kualitas grafik yang lengkap. Nah, kita lihat di sini ada kekurangannya, point and click GUI-nya. Interaksi utama dengan R bersifat command line interface ya. Kemudian juga ada missing statistical function itu ya. Karena kita berkenalan sedikit dengan RStudio ya, ini berbasis tag atau command line, sehingga pengetikan perintah-perintah tentu dan harus hafal perintah-perintahnya. Ini contoh menginstalnya ya. Oke ya, kita lihat di sini ya. Ini jendela R ya, ini kode editornya, ini konsol ya, ini konsolnya ya. Kemudian juga ini workspace dan historinya ya. Kalau sini ada tampilan dari plot and file-nya ya. Ini jendela RStudio ya. Kemudian ada working directory ya. Ini saat kita membuka RStudio, maka kita akan bekerja pada sebuah working directory ya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini berarti ada di folder C dokumen seperti itu. Bisa juga kita untuk men-set alokasi dari working directory. Ini perintah-perintahnya.
Kemudian juga mengubah lokasi working directory yang di pod ya, seperti ini. Memasang dan mengaktifkan paket R ya. Nah, ini bisa untuk menambahkan paket-paket R melalui install package ya. Ini contoh-contohnya install paket td serve ya. Nah, kita lihat juga ini ya. Paket yang telah diinstal tidak dapat langsung digunakan. Untuk menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia pada paket tersebut, kita perlu terlebih dahulu mengaktifkannya menggunakan fungsi library seperti ini ya. Berikut contohnya. Nih, seperti ini harus diaktifkan ya. Oke, kemudian juga ada fasilitas hub ya. Ini untuk bantuan ya. Nih ya, hub perintah nama ya, perintah nama, admin ya, seperti itu ya. Kemudian ini referensi ya, ini referensinya untuk kita lebih dalam lagi berkaitan dengan R ini ya. Ada Primata R 2018 belajar machine learning, teori dan praktek ya. Penerbit informatika ya. Analisis statistik dengan R ya, 2016. Kita coba cari deh. Sudah ada belum bukunya ini ya? Oke, itu aja perkenalan. Oke, ini udah ada bukunya. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik juga analisis statistika dengan R ya, harganya sekian ya. Oh, maaf buku sedang tidak tersedia katanya. Ya, sampai di sini dulu ya. Kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.